Halo Cusamen, kembali lagi bersama Tius dan selamat datang di podcast School of Life. Yes, gimana sih kamu kabarnya hari ini? Apakah kamu hari ini sedang senang, susah, sedih, kecewa, bahagia, whatever, apapun itu, aku berharap kamu tetap semangat dalam jalan hidup ini, tetap pantang menyerah, tetap fokus sama tujuan hidup kamu. Jangan menyerah, gapai itu, raih itu, wujudkan mimpi kamu, dan sambut dengan sukacita dengan ucapan syukur. Oke, kali ini aku mau bahas satu tema tentang kegagalan dan keberhasilan. Aku kasih judul, mengubah kegagalan menjadi keberhasilan. Wih, emang bisa ya bro? Kalau aku udah jabarin nanti kamu tahu apa yang aku maksud dan bagaimana sih kita bisa meraih itu. Oke, kita mulai dengan apa yang menjadi tolak ukur yang membuat kita mengatakan apakah yang kita lakukan berhasil atau gagal. Oke, kita bisa mulai dengan tujuan, hasil yang mau kita raih, dan setelah kita melakukannya, hasil apa yang kita raih. Nah, dari situ kita bisa membandingkan, dan itulah tolak ukur dari keberhasilan dan kegagalan. Itu yang kita tahu biasanya, oke? Bener gak? Contoh, kalau kita bilang, aku dalam 1 bulan mau turun berat badan 2 kilo. Ternyata dalam 1 bulan kamu turun 5 kilo. Berhasil nggak? Berhasil dong. Tapi kalau ternyata cuma turun setengah kilo, berarti kamu gagal dong. Karena kamu di awal sudah bilang, aku mau 2 kilo. Nah, seperti itu. Itulah tolak ukur di mana kita bisa bilang gagal atau berhasil. Lalu kita masuk ke poin berikutnya, yaitu reaksi saat kita gagal ataupun saat kita berhasil. Saat gagal, ada banyak yang merasa sedih, juga kecewa, atau bahkan sampai udahlah menyerah aja. Itu bisa banget terjadi saat kita gagal. Dan aku nggak bilang itu sesuatu yang bisa dihindari. Well, kita harus benar-benar fight untuk perasaan itu sih, supaya kita bisa terus maju. Dan aku harap menyerah itu adalah benar-benar pilihan terakhir dalam pertandingan kamu, dalam hal apa yang mau kamu raih. Karena kalau kamu menyerah, kamu harus pertimbangkan apakah kamu benar-benar bisa hidup tanpa mimpimu itu. Apakah masih bisa menjadi semangat kamu dalam hidup gitu. Makanya ada juga sampai orang bunuh diri, ada juga sampai orang kayak sedih yang berlarut-larut. Mungkin karena tujuannya benar-benar gak bisa dicapai lagi dan dia putusin untuk menyerah. Ya, itu semua pilihan sih. Cuman aku cuma bisa kasih semangat, jangan menyerah, tetap kejar. Lalu saat kita berhasil, kita bisa ngerasa senang biasanya, juga merasa puas, atau bahkan kita ingin lagi, atau ingin lebih lagi, pengen lebih banyak, pengen lebih sukses, pengen meraih yang lebih lagi. Itu adalah reaksi-reaksi saat kamu gagal, ataupun kamu berhasil. Aku juga gitu. Tapi, mari kita coba renungin baik-baik, renungin dengan kepala dingin, bukan masalah yang mana yang baik, respon yang mana yang bagus. Dua-dua ini punya kelemahan sendiri-sendiri. Saat kamu gagal, kamu bisa terperosok dalam satu pemikiran yang negatif. Saat kamu sukses, kamu juga terperosok karena sesuatu yang positif. Jadi gini, kita mau lihat dulu kunci dalam mengubah kegagalan itu jadi keberhasilan. Caranya gimana sih bro? Kita itu harus bisa memindahkan fokus kita dalam melakukan sesuatu. Artinya kayak gini, saat kita punya tujuan hidup, saat kita punya sesuatu yang mau kita lakuin, kita pasti fokus untuk mendapatkan hasilnya kan ya. Tapi mungkin kita juga bisa belajar untuk mempelajari apa yang udah kita lakukan gitu, atau apa yang sedang kita lakukan. Jadi berhasil tuh nggak melulu tentang I got it, I got what I want. No, berhasil tuh juga I've learned something, even if I don't get anything what I really want. Itulah kunci yang aku maksud, di mana kita bisa mengubah kegagalan jadi keberhasilan. Jadi kuncinya apa? Cari tahu, pelajari apa yang buat kamu gagal, pelajari apa yang menjadi kesalahan, atau pelajari juga apa yang udah kamu lakuin. Itu adalah keberhasilan yang menurutku berharga banget sih. Karena kalau kamu sekali coba langsung berhasil, kamu memang seneng, cuman belum tentu kamu bisa tough. Karena gini, saat kamu berhasil dalam melakukan sesuatu, kamu senang. Tapi kamu juga harus belajar nih,
nggak cuma senang doang, tapi kamu juga harus belajar gimana caranya supaya kamu nggak terlena dengan keberhasilan kamu. Gimana caranya kamu tetap mengembangkan talenta kamu, tetap mengembangkan karakter kamu. Nggak cuma, aku udah berhasil, udah melakukan itu terus, nggak berkembang. Menurutku itu kegagalan yang terselubung sih, karena kamu cuma 1 titik doang dan sudah gitu. Padahal kalau buku tuh mungkin kamu tuh masih punya 1000 halaman kosong, tapi kamu udah nyampe titik halaman ke 10 titik dan kamu nggak lanjut lagi gitu, karena kamu anggap 10 halaman itu udah cukup. Padahal kalau selama kamu ada kesempatan, kamu bisa terusin kisah hidupmu sampai halaman terakhir, sampai kamu menutup mata, ya nggak sih? Itu hal yang dipelajari saat kamu sukses. Jangan terlena. Gimana kamu menghadapi pujian saat kamu sukses, gimana orang lain memuji kamu dan kamu bisa tetap blijf auf dem Boden atau low down, stay down kalau bahasa Inggrisnya. I think itu tuh seperti seni dalam gimana menghadapi pujian. Kamu harus bisa mengolah emosi kamu. Jangan sampai kamu hidup cuma karena ingin dipuji, kamu mengerjakan sesuatu cuma karena ingin diakui sama orang. If you do something, do it for yourself. That's right. Lalu saat kamu gagal, apa yang dipelajari? Saat kamu gagal, tujuan yang kamu mau, hasil yang ingin kamu raih, itu tuh menguji kemurnian, menguji kealotan hati kamu gitu. Your strong will itu bakal diuji saat kamu gagal. Apakah kamu masih mau melanjutkan? Apakah benar-benar ini yang kamu mau? Sangat berpengaruh banget sih. Karena kegagalan itu menurut aku menguji kita banget. Menguji apa yang kita mau, apa yang kita percaya. Karena mudah banget orang yang gagal itu untuk menyerah. Mudah banget. Ada berapa banyak orang yang menyerah. Tapi menurut aku selama kita konsisten, walaupun keberhasilannya itu nggak seperti yang kita mau, tapi kita get a lot. Kita menikmati prosesnya, kita menikmati hasil yang nggak seberapa, atau bahkan gagal, kita tetap bisa belajar. Itu menurutku wow banget gitu. Jadi saat gagal pun juga belajar untuk jangan mudah menyerah, bangkit lagi. Tahu nggak sih hal terburuk apa yang bisa dialami oleh seseorang? Menurut aku, hal terburuk yang bisa dialami seseorang itu adalah saat dia gagal dan dia nggak bisa menemukan apapun untuk dipelajari. Menurutku itu hal yang paling parah yang bisa kita lakuin. Tapi saat kita gagal pun dan kita belajar sesuatu, itu menurutku keberhasilan yang terselubung juga gitu. Karena kita bisa belajar sesuatu yang kita sebelumnya nggak tahu. Ini jadi kunci nih. Tapi kita tuh sebenarnya naik level karena kita udah mampu mempelajari sesuatu yang kita nggak tahu sebelumnya. Keren nggak sih? Iya. Jadi kuncinya itu adalah jangan takut gagal saat kamu mau melakukan sesuatu. Lebih baik gagal dan bisa belajar dari itu daripada kamu nggak melakukan apapun dan kamu nggak dapat apapun. Kamu cuma kehilangan waktu doang. Cuma sibuk mikir gimana caranya. Ya, itu penting untuk kita merencanakan. Tapi juga penting banget untuk melakukan. Learning by doing. Gitu aja sih mungkin kali ini. Dan aku di setelah ini, di kesempatan ini, sebelum aku selesaiin podcast, aku mau bilang makasih banget buat kamu yang udah dengerin, buat kamu yang udah kasih review, buat kamu yang udah kasih bintang. Thank you very much. Dan ya, I cannot thank you enough. Karena jujur saat orang dengerin, aku lihat berapa orang yang dengerin statistik, itu juga menjadi motivasi tersendiri dalam aku membuat podcast. Dan aku harap ini bisa jadi berkat buat kamu. Jangan pernah menyerah saat orang lain di sekitar kamu mau merendahkan kamu. Ingat lagi apa yang menjadi tujuan hidup kamu. Hidup itu cuma sekali bro. Pastiin kamu bisa dapetin apa yang kamu mau. Tentu saja nggak dengan menghalalkan segala cara, harus bertanggung jawab juga. Kamu harus tahu yang kamu mau itu bermanfaat buat kamu dan buat sekitar kamu dan buat masyarakat sosial, bukan cuma buat kamu tok. Karena kita hidup di tengah masyarakat, alangkah indahnya saat kita bisa berguna banget dalam hidup ini. Bukan cuma pengen nama kita dikenang sama masyarakat saat kita meninggal nanti, tapi justru karya-karya apa sih yang udah kita tinggalin, berguna nggak sih buat semua orang? Ada nggak sih orang yang kita kuatin selama hidup ini? Ada nggak sih orang yang udah kita pegang tangannya dan kita bilang, bro, you got it, bro, it's okay to be failed, it's okay, come on, let's go, stand up, let's go. Itu loh, kata-kata kayak gitu penting banget. Ingat, aku udah bahas kata-kata itu sangat punya pengaruh besar dalam kehidupan kita.
pastiin kata-kata kita itu memberkati orang, menguatin orang. Kalau menghancurkan, udahlah, mending gak usah diomongin. Ngapain kita menghancurkan sesuatu? Di luar sana udah banyak banget hal yang bisa menghancurkan manusia, karakter orang. Gak usah kita tambah-tambahin. Tapi kalau kita mau ngomong, pastiin itu jadi berkat. Oke, thank you for listening. Dan sampai ketemu lagi di episode minggu depan. Tetap semangat. Kamu bisa kasih kritik, kasih saran di email aku, tius@info-blog.com. Aku pasti untuk balas setiap email yang kamu kirim, kritik, saran, cerita, apapun itu. I'd love to share it with you. Thankful for this life and keep doing your best and never forget that you are very blessed. Okay, bye-bye.